Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT, ya, diberikan kesehatan semua. Nah, saya sudah beberapa lama ini tidak rekaman suara untuk artikel pilihan nih. Pagi hari ini 27 Agustus 2020, alhamdulillah ya, 8 Muharram ya. 8 Muharram berapa ini? 1442 ya Hijriah. Itu bisa rekaman lagi. Saya sempatkan karena ini ada hal yang sangat penting menyangkut perkembangan umat kita sekarang ini. Jadi ada sebuah hadis qudsi ya, Rasulullah pernah berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua umat beliau ini tidak hancur gitu ya. Tidak hancur karena paceklik, tidak hancur juga karena dikuasai oleh musuh gitu ya. Nah, doa Rasulullah itu dikabulkan gitu ya, tapi ada syarat gitu ya. Ada kondisi di mana umat Islam itu bisa hancur kalau apa syaratnya ini? Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan begini, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'don ya wa yasbi ba'duhum ba'don, kecuali jika di antara kaum muslimin itu sendiri saling menghancurkan ya, saling menyerang, saling menghancurkan, dan saling menawan di antara mereka. Nah, ini sangat penting ya kondisi ini ya, kalau kita mencoba merenungkan bagaimana bahwa umat Islam itu ya bisa hancur kalau ya umat Islam sendiri itu berpecah belah, umat Islam sendiri itu berantem, umat Islam saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ya, juga hadis Rasulullah dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza 'azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah." Apabila umatku sudah memuja dunia, mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam itu dari mereka. Dan apabila umatku ya sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan perjuangan dakwah ini, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuh ya mereka di hadapan Allah, martabat mereka di hadapan Allah itu. Nah, inilah juga jalan-jalan kehancuran umat Islam. Nah, dalam hadis yang lain kita juga sering mendengar ya bahwa suatu ketika umat Islam itu akan dikeroyok berbagai bangsa ya, karena mereka terjangkit penyakit yang namanya al-wahnu atau dunia wa karahiyatul maut. Nah, ini yang kita perlu renungkan betul ya. Peristiwa ini pernah terjadi. Di dalam artikel ini silahkan dibaca bagaimana tepat di saat-saat awal mula perang salib ini justru terjadi perpecahan antar mazhab yang hebat. Ya, perpecahan itu hebatnya lagi nanti ada di lembaga pendidikan tinggi, yaitu di Nizamiyah ya, kampusnya Imam Al-Ghazali itu. Ya, jadi hanya bahkan itu sudah perang salib sudah dimulai ya, terjadi konflik antara mazhab Asy'ari ya atau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali di situ ya, sampai digambarkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu 20 orang yang tewas. Jadi bayangkan tuh sampai antar pengikut mazhab itu berantem ya, bergaduh gitu kan, konflik sampai ya akhirnya masyarakat ikut-ikutan, masing-masing pendukung mazhab itu ya mereka konflik fisik sampai ada yang meninggal gitu ya. Dan itu terjadi juga nanti antar ulamanya saling serang di situ, dilaporkan ke penguasa yang satu ini, yang satu jatuh gitu ya. Nah, ini nih yang kita perlu merenungkan kondisi kita ini. Ya, apakah kondisi seperti itu sekarang sudah terjadi di tengah kita dan harus dicegah? Kalau kita melihat ada indikasi-indikasinya gitu ya, harus dicegah ya, karena perdebatan-perdebatan yang sudah berlangsung ratusan tahun tentang berbagai hal itu, ya itu perlu kita kita perlu redam ya, apalagi sampai konflik, apalagi sampai serang, apalagi sampai saling membenci sesama muslim ya. Bukankah sesama muslim itu adalah saudara ya, seperti diibaratkan Rasulullah SAW kan seperti satu tubuh. Nah, kalau kita sudah
tidak merasa ya itu saudara kita ya, dan kita membencinya, memusuhinya gitu ya, apalagi nanti senang melihat saudara kita ini hancur, rusak, binasa gitu ya. Nah itu berarti kita tidak sehat ya, jiwa kita tidak sehat di situ ya, berarti kita senang kalau sebagian muslim itu hancur, padahal di dalam waktu perang salib itulah tampak sekali peristiwanya ya, ketika umat Islam, sesama umat sendiri saling merusak, saling menyerang, saling menghancurkan, apa yang terjadi gitu kan. Nah udah ketika pasukan salib datang tahun 1099 di kota Yerusalem itu kan, nah, mereka membantai ya, puluhan ribu kaum muslimin. Itu yang terjadi. Ketika membantai itu nggak tanya kamu mazhabnya apa. Pokoknya selama dia muslim ya dianggap musuh gitu. Nah ini perlunya umat Islam ya menyadari ya bahwa umat Islam itu harus belajar betul dari sejarah ini ya, dan juga memahami kondisi ayat kita dengan ajaran-ajaran Islam dengan baik, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah kita menyerang saudara kita yang lain ya. Kalau sesama muslim itu ada hak untuk tausiah, saling menasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah, ad-dinun nasihah gitu. Jadi bukan saling mencaci, bukan saling membenci ya, saling menfitnah gitu kan, tapi yang penting adalah menyadari perbedaan kita, dan kita usahakan kita tetap ya berukhuwah di dalam perbedaan yang ada itu. Nah silahkan artikel ini dibaca, kita renungkan, dan perlu kita cegah terjadinya kondisi yang melemahkan umat Islam itu. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.